Vector T13 hadir. Dalam video ini, kita akan melihat produk baru dari Vector T13 Technologies, router anti-deteksi virtual. Proyek ini tersedia di GitHub, dengan kode sumber terbuka sepenuhnya. Proyek ini dibuat sebagai alternatif metode proksifikasi saat ini, lebih kuat dan lebih benar dari sudut pandang pembentukan lalu lintas jaringan. Mengapa butuh proksi? Cukup ganti alamat IP. Kami selalu berpikir begitu. Namun, cara Anda berinteraksi dengan sumber daya web, seberapa sering Anda mengirim permintaan, struktur permintaan tersebut, dan sebagainya. Semua ini dapat membentuk persepsi sumber daya web tentang Anda sebagai bot, misalnya. Menariknya, banyak pengguna mengira masalah terbesar adalah tidak bisa melewati sistem anti-fraud, padahal mereka bahkan belum bisa melewati sistem anti-bot yang tidak mempercayai perangkat mereka karena, misalnya, menggunakan sistem proksifikasi yang kurang baik. Baiklah, dari kata-kata ke perbuatan. Terdiri dari apa proyek ini dan bagaimana cara mengaturnya? Proyek ini hanyalah satu skrip saja. Anda bisa melihatnya di GitHub, Anda bisa menyempurnakan skrip ini. Di mana-mana ada komentar yang relevan. Apa yang diinstal, aturan firewall apa yang ditetapkan, aturan routing apa, dan seterusnya. Keterbukaan penuh bagi pengguna. Ini adalah komponen pertama yang Anda butuhkan. Komponen kedua yang Anda butuhkan adalah sistem operasi yang akan diinstal di sini. Kita akan memakai sistem operasi resmi dari OpenWrt. OpenWrt atau OpenWrt adalah firmware untuk router fisik kita, firmware yang memungkinkan banyak fitur baru yang tidak tersedia dan tidak dibutuhkan oleh pengguna biasa. Misalnya, pasang VPN, pasang proxy, buat aturan routing lalu lintas untuk bypass blokir, DLL. Dalam panduan dan video kami akan menggunakan OpenWrt versi 24.10.4. Omong-omong, saya rekomendasikan untuk melihat file readme. Saya mencoba menjelaskan semua yang Anda butuhkan di sini. Secara khusus, semua persyaratan yang diperlukan dapat Anda temukan di sini. Dan deskripsi lengkap proyek ini. Pada tahap instalasi, kita akan melihat sistem operasi yang kita butuhkan. Dan di sini saya ingin langsung menunjukkan masalah pertama. Jika kita mengklik tautan ini, kita akan melihat banyak versi berbeda untuk berbagai chipset router. Saya merekomendasikan untuk memilih satu-satunya yang cocok bagi kita, yaitu versi X8664. Dan di puncaknya ada generik EXT4 Combinet TFI. Anda bisa menemukan nama ini di file readme. Baik, skrip sudah ada, sistem operasi, lebih tepatnya citra sistem operasi, sudah kami unduh ke komputer kami, dan kami masih butuh satu hal lagi. Kita butuh sumber daya yang akan kita ubah jadi router virtual ini. Khususnya, kami akan memakai VPS. VPS kita butuhkan agar titik ini menjadi perantara antara kita dan sumber daya web yang diperlukan. Mengenai pemilihan VPS, saya ingin menyoroti dua hal menarik. Momen pertama, saya sarankan memilih VPS di negara tempat Anda akan bekerja. Maksudnya, misalnya, Anda ingin bekerja, misalnya, di Amazon AS, katakanlah. Maka, memilih VPS di Mongolia atau Korea Utara tidak akan tepat bagi Anda. Sama halnya, memilih VPS AS untuk bekerja dengan Amazon Jepang, misalnya, juga kurang tepat. Jika Anda memilih VPS sebagai router virtual di negara tempat Anda akan bekerja, Anda bisa mendapatkan keuntungan tambahan seperti latensi dan jitter yang lebih rendah, serta peningkatan kecepatan kerja, yang sangat penting saat ini, karena di zaman sekarang kecepatan kerja sangat penting untuk mengetahui siapa di balik sistem anti-bot. Bot atau pengguna asli. Dalam contoh saya akan menggunakan DigitalOcean.
Sumber daya terkenal, namun dalam aspek kita, ada kelemahan besar. Kekurangannya adalah Anda tak dapat memakai protokol IPv6 pada sumber daya ini. Di sini akan saya bahas lebih rinci. Proyek router virtual mendukung penusta protokol IPv6, yaitu Anda dapat menggunakan IPv6, DNS, WebRTC, transportasi web, protokol QUIC, semuanya tanpa masalah. Namun, DigitalOcean tidak memberi kita opsi ini, karena kita akan menggunakan OS custom, bukan salah satu dari yang ada di arsenalnya. Saya memilih DigitalOcean sebagai contoh serbaguna di sini karena sangat mudah untuk bekerja dan menunjukkannya. Anda dapat mengulangi ini di hosting lain yang mendukung protokol IPv6 dalam OS custom. Mari kita mulai dengan membuat droplet. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih droplet atau membuat VPS, tergantung sintaks layanan yang akan Anda gunakan. Saya akan tunjukkan cara membuat droplet di DigitalOcean, karena, sekali lagi, ini yang paling informatif. Dalam kasus ini, droplet akan menjadi server VPS. Saat Anda mengunggah citra OS custom, Anda mengunggahnya ke pusat data tertentu. Jadi, dalam kasus saya akan memilih New York, pusat data nomor 3, seperti yang tertera di sini. Lalu sedikit ke bawah saya, di mana saya punya pilihan sistem operasi, saya pilih custom images, dan saya punya beberapa gambar di sini. Image router Asus, image Mikrotik, dan image OpenWRT. Ini dia, gambar-gambar ini saya unggah, saya ulangi, awalnya tidak ada di layanan ini. Saya memilih citra custom saya, lalu prosesornya. Berdasarkan DigitalOcean sebagai contoh, saya ingin menyoroti fitur serupa yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan penyedia layanan VPS lainnya. Masalahnya adalah, tergantung instans mana yang Anda pilih, Anda bisa mendapatkan kecepatan koneksi internet yang berbeda. Berikut contohnya. Jika kita memilih instans termurah seharga $4 per bulan, kita hanya akan mendapatkan 100 megabit jaringan, yaitu saluran 100 megabit. Namun jika kita memilih, misalnya, Premium Intel, yang 2 kali lebih mahal, $8 per bulan, kita akan mendapatkan saluran 1 gigabit. Ada satu hal penting lainnya. Router saya akan menggunakan dua jenis koneksi VPN. Satu koneksi VPN adalah klien server, yaitu ke router VPN kami. Koneksi VPN ini tanpa enkripsi. Aku sengaja mematikannya. Saya akan jelaskan mengapa. Karena untuk memakai enkripsi, CPU terlibat dalam enkripsi lalu lintas, perlu mendekripsi lalu lintas itu. Jadi, jika kita gunakan enkripsi lalu lintas, beban CPU akan tinggi, mengurangi kecepatan transfer jaringan kita. Maka dalam kasus saya, klien server tidak dienkripsi. Artinya, kita telah mengurangi beban jaringan sebesar 50%. Namun, ada hal lain. Ada satu hal yaitu server, dari router VPN kita ke proxy juga akan menjadi koneksi VPN, dan koneksi VPN ini, enkripsinya tidak akan dikendalikan oleh router kita, tetapi oleh pihak penerima. Dan di sini mungkin ada enkripsi, yang akan membebani CPU Anda. Jadi, saya sarankan perhatikan ini, dan jika mungkin, bicara dengan pemilik layanan proxy yang Anda gunakan agar mereka menonaktifkan enkripsi. Sejujurnya, ini buruk dari sisi keamanan, karena lalu lintas Anda dapat dicegat dan didekripsi. Namun, saya kira jika Anda tidak punya banyak musuh yang ingin tahu apa yang Anda beli di Amazon secara spesifik, maka tidak perlu membuang sumber daya ekstra untuk itu. Dengan mengorbankan, katakanlah, kecepatan koneksi Anda. Jadi kami memilih Intel Premium. Saya selalu memilih, misalnya, 2 GB 1 CPU, atau 2 GB 2 CPU. Dalam hal ini,
Semua bergantung pada layanan VPS spesifik yang Anda gunakan. Harga sangat bervariasi. Bagi yang sedikit lebih cerdas, menemukan VPS berbayar di layanan seperti Google secara gratis tidaklah sulit sama sekali. Selanjutnya metode koneksi. Metode koneksi kami adalah kunci SSH atau kata sandi. Jika kita mengatur kata sandi, mungkin instansi kita tidak akan terbuat. Artinya di DigitalOcean, misalnya, Anda tidak bisa membuat dengan sandi karena akan memberitahu bahwa Citra OS ini tidak mendukung otorisasi sandi, dan Anda butuh kunci SSH. Jika Anda membuat instans Anda, yaitu gambar VPS Anda dengan kunci SSH, Anda tetap tidak akan berhasil. Mengapa? Karena OpenWRT tidak memiliki bagian untuk kunci SSH. Jadi, Anda tidak akan bisa terhubung tidak dengan cara itu, tidak dengan cara ini. Jadi, dalam kasus saya pakai kunci SSH, tapi pilih saja yang palsu, yang tak berarti dan tak terpakai dimanapun. Aku bahkan takkan pakai itu untuk koneksi. Setelah itu, beri nama instans ini lalu klik Buat. Dalam beberapa menit, droplet kita akan siap. Jadi, droplet kita berhasil dibuat, kita lihat parameternya di atas, kita lihat pusat data yang diinstal, namanya, dan juga sistem operasi. Dalam hal ini OS OpenWRT. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Jika kita coba SSH ke IP ini, tidak akan berhasil karena droplet ini belum punya internet. Bagaimana kita memulainya? Untuk itu, kami punya panduan hebat kami. Mari kita pakai ini. Sesuai panduan. Jika kita perhatikan poin instalasi, kita perlu terhubung melalui konsol recovery. Mari kita lakukan itu. Pilih akses, launch recovery console. Dan selanjutnya, kita akan melakukan pekerjaan yang sangat membosankan. Kita hanya akan seperti monyet memasukkan perintah yang kita lihat di panduan. Tekan Enter. Ini konsol pemulihan, untuk berjaga-jaga, ada di semua layanan. Saya belum pernah melihat satupun yang tidak memilikinya. Jadi, apa yang kita lakukan? Hal pertama yang kita butuhkan adalah menyalin baris ini. Sekali lagi, jika ada hacker yang menonton video ini, saya tidak menargetkan Anda, karena Anda pasti bisa melakukan semua ini sendiri. Saya menargetkan orang-orang yang mungkin baru pertama kali melihat jendela shell. Jadi, kita sudah masukkan baris pertama dan kedua. Jika tombol klik kanan tidak berfungsi, gunakan Ctrl V. Dan masukkan baris ketiga kami. Kita akhirnya mendapatkan internet. Ada, internet sudah kami aktifkan. Kita sudah bisa koneksi via SSH, tapi tak ada kata sandi, jadi kita bisa saja masuk tanpa kata sandi. Namun, saya sarankan untuk segera menginstalnya. AKN menjelaskan mengapa. Karena VPS selalu dipindai untuk akses. Maka, makin cepat atur kata sandi, makin aman semuanya. Saya akan setel kata sandi sekarang vektor T13. Sejujurnya, menggunakan sandi 20 digit di sini pada tahap ini tidak terlalu berarti. Mengapa? Karena selanjutnya sandi ini akan digunakan untuk mengakses konsol admin. Maka, kita telah pasang vektor T13 sebagai sandi VPS, lalu coba sambungkan. Untuk apa kita akan menggunakan perangkat lunak PUTT? Anda bisa pakai yang lain. Kami setuju dengan ancaman sertifikat, masukkan login root dan kata sandi vektor T13. Ada, kita sudah di dalam, kita sudah mengakses VPS kita.
Kita dapat menutup jendela darurat dan jendela konsol darurat saat ini, dan hanya akan menggunakan PUTT kita setelah ini. Kami telah mengatur sandi, terhubung via SSH, dan sekarang perlu menginstal beberapa utilitas secara manual. Hal pertama yang kita lakukan, op perbarui. Kami memperbarui repositori kami. Karena OpenWRT adalah Linux, prinsipnya sama persis, baik apt-get maupun op, hanya sintaksnya yang berbeda. Lalu op install curl. Menginstal utilitas tambahan pertama, berhasil terinstall. Lalu op install wet. Lalu pasang alat kedua, padahal sudah terpasang. Sekarang kita beralih, server kita sudah siap. Sebentar, kita beralih ke poin 5. Dan sekarang kita akan menjalankan perintah besar ini yang akan mengunduh skrip ini dari GitHub, yang ditentukan di root-nya. Kembali ke poin 5. Salin perintah kita ke shell. Pengunggahan selesai. Jadi, saat ini, jika kita menjalankan perintah ls, kita akan melihat skrip kita yang ada di server. Berikutnya, kita perlu menentukan pemilik skrip ini dan menjalankannya. Skrip Road Warrior ini akan melakukan semuanya untuk Anda. Kita tekan Enter, dan router kita mulai dibuat. Semua utilitas dan paket penting sedang diinstal sekarang. Jika interaksi pengguna diperlukan, skrip akan memberitahu Anda dan menampilkannya di layar. Prosesnya memakan waktu sekitar 2 menit. Menanti interaksi pertama pengguna. Semua paket yang diperlukan diinstal secara otomatis. Sebagian besar tidak memiliki hardcode, jadi saat diperbarui, mereka akan memperbarui diri secara otomatis. Ditambah, jika Anda butuh sesuatu sendiri, Anda bisa melakukan force script ini di GitHub dan menambahkan paket yang Anda inginkan untuk diinstal. Saat ini sedang ada instalasi paket bahasa. Saat ini, router tersedia dalam bahasa Inggris, Rusia, Cina, Vietnam, dan Spanyol. Maka, momen pertama interaksi pengguna adalah memasukkan kata sandi. Kita bisa atur sandi khusus, atau enter untuk pakai sandi bawaan. Kata sandi default adalah kata sandi yang kami atur di konsol darurat. Saya memasang vektor T13. Anda bisa atur yang lain. Saya tidak akan mengubahnya sekarang, jadi saya akan menekan Enter. Kemudian terjadi instalasi tambahan. Paswal software, dalam hal ini, adalah klien proxy. Perangkat lunak yang cukup kuat. Menurut saya belum menemukan proyek yang lebih kuat dari ini dalam hal penyetelan halus kerja proxy. Untuk VPN kami menggunakan proyek OpenVPN. Menunggu instalasi dan unduhan paswal. Ini mungkin memakan waktu. Baik, selanjut. Konfigurasi VPN masuk kami. Ini VPN yang akan Anda gunakan untuk terhubung ke router ini. Kita biarkan port bawaannya. Nama kliennya klien 1, saya akan menggantinya, misalnya, dengan 33, secara kiasan. Subnet dibiarkan, tekan Enter.
IPv6 subnet tekan Enter juga. Dan VPN kita sudah dibuat sekarang. Selain itu, kami punya panduan singkat di sini yang bisa Anda baca. Anda bisa melihat alamat panel web. Mari kita langsung tes sekarang. Buka alamat IP ini. Ini adalah IP instance kita, ingatkan. Ini adalah antarmuka web router kami. Masukkan sandi. Vektor T13, saya masukkan itu, Anda mungkin punya sandi lain. Dan kita berada di dalam router kita. Peluncuran awal kadang agak lama. Selain panel web utama, kami juga punya panel web sederhana untuk mengunggah VPN. Ini dia, IP yang sama, hanya dengan akhiran VPN. Halaman web ini memungkinkan Anda mengunggah otomatis config OpenVPN Anda tanpa perlu mengaktifkan SSH, SFTP, atau terhubung ke router virtual Anda. Cukup klik unduh 33 off. Dan, oleh karena itu, file off akan diunggah di sini. Di sini juga ada info singkat tentang akses web panel yang dibutuhkan. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Router kita siap beroperasi sekarang. Ada juga skrip tambahan di sini yang dapat mengembalikan lalu lintas ke pengaturan default, tetapi dalam sebagian besar kasus, 99,9%, Anda tidak akan membutuhkannya. Jadi, sebenarnya, sejauh ini semuanya. Yang perlu diperhatikan adalah Anda harus menyalakan saklar utama saat bekerja dengan proxy. Tapi tentang ini akan kutunjukkan nanti. Baik, router siap dipakai. Kita bisa tutup, kita tak butuh lagi. Semua tindakan lain akan kita lakukan hanya di web panel. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan sekarang adalah memeriksa alamat IP kita. IP kita sekarang 249.35.153. Dan tugas kita adalah memeriksa bagaimana VPN kita bekerja. Maka, saya akan sambungkan pakai berkas klien yang telah saya unduh dari server kita. Dan jika semuanya oke, IP address saya akan berubah menjadi IP address VPS kita, router virtual kita. Menyambungkan. VPN kita sudah terhubung. Mari kita uji coba. Kita perbarui halaman, dan kita lihat IP kita berubah menjadi IP router kita. Ini VPN pertama kami, yang kami gunakan untuk menyambung ke router. Anda bisa lihat, bahkan di sini jejak TCP IP saya buat semirip mungkin dengan jejak sistem operasi Windows. Meskipun saya matikan VPN ini, saya akan memiliki lebih sedikit Windows dibanding dengan VPN ini. Lanjut soal DNS. DNS kami berfungsi sebagai proxy transparan. Jadi, sekarang, Anda tahu, saya tidak menggunakan DNS DigitalOcean, tetapi DNS penyedia saya. Saat pakai VPN, kami tak gunakan OpenDNS atau Google DNS. Permintaan DNS sepenuhnya diproksikan oleh sisi penerima. Maka, saat Anda menyambungkan proxy, DNS proxy Anda akan di sini. Sambungkan VPN, DNS VPN Anda akan di sini. Dalam kasus ini, karena outputnya melalui instance DigitalOcean, DNS-nya pun akan sesuai. Mari kita lihat di mana DNS ini berada di dalam router kita. Mari segarkan halaman. Yang sangat penting,
Fungsi halaman web kami tetap berjalan bahkan saat VPN aktif. Apa yang kita perhatikan? Yang pertama adalah status, sistem, layanan, jaringan, VPN. Saya akan masuk ke segmen sistem, bagian sistem. Dan saya akan mengubah bahasa ke Inggris. Bahasa berhasil diubah. Lalu, apa yang akan kamu kerjasamakan di sini? Yang pertama adalah tab layanan, Paswal. Di tab Paswal, ada main switch yang memungkinkan penggunaan proxy dalam mode T-proxy. Kita perlu menginstalnya jika ingin menggunakan proxy. Bagaimana kita memasukkan proxy di sini? Kita pindah ke node list. Ya, ngomong-ngomong, Anda bisa, jika tertarik, memeriksa kecepatan koneksi, ping, dan ketersediaan layanan yang diperlukan di sini. Beralih ke daftar node. Kami punya proxy uji standar yang tidak kami butuhkan. Jika kita ingin menambah proxy, kita tekan tombol Add. Lalu pilih kernel, protokol yang diinginkan, misal SOX, masukkan port, nama, sandi, dan dukungan TLS. Tidak akan ada kesulitan bagi siapapun. Ini adalah panel instalasi proxy yang sangat sederhana, namun dengan ekstensi tertentu untuk bekerja dengannya. Jika tertarik, di pelajaran berikutnya saya bisa merekam penyetelan mendalam berbagai jenis proxy. Namun, saya ingatkan, di layanan proxy terbaik dunia, jika kita gunakan proxy sekarang dan lihat riwayat saya. Kita akan lihat bahwa ada proxy yang terhubung melalui VPN dan juga mesin X-Ray. Saya ingin Anda perhatikan hal ini. Sangat jarang menemukan proxy dengan kualitas sehebat ini. Ini perangkat nyata di negara nyata, tepat di tempat yang seharusnya. Jadi, mari kembali ke router kita. Selanjutnya, buka tab VPN. Karena banyak koneksi dan pengguna merekomendasikan atau memilih VPN, kita akan beralih ke tab VPN. Dan di sini kami sudah punya konfigurasi siap pakai. Lihat, konfigurasi RW ada di paling bawah, itu aktif sekarang, dan jangan pernah menonaktifkannya. Konfigurasi RW adalah terowongan klien server. Yaitu, jika Anda mematikannya sekarang, VPN Anda akan mati. Saat ini saya sedang menggunakan VPN. Untuk jaga-jaga, saya tunjukkan sekarang. VPN kami sudah aktif. Namun setelah kita mengatur VPN di sini, saya perlu menyambung kembali, dan itu juga hal yang perlu diperhatikan. Jadi, tugas kita sekarang adalah menambahkan file konfigurasi tambahan di sini. Saya akan memilih as, lalu klik pilih berkas, dan memilih berkas yang saya unduh dari sumber web proxy detect expert terbaik di tautan OpenVPN. Kembali ke router kita dan klik tombol Choose File. Jadi, file telah terpilih. Selanjutnya, tekan tombol Upload. Dan kita lihat, file kita berhasil diunggah. Namun saat ini, file kita belum siap. Jika kita menekan tombol Mulai, tidak akan terjadi apa-apa karena VPN ini mendukung autentikasi dengan nama pengguna dan kata sandang. Jika Anda bekerja dengan VPN yang mendukung autentikasi login dan sandi, Anda perlu mengeklik tombol Edit. Dan selanjutnya, sedikit keajaiban. Ambil login kita, salin. Lalu tempel di bidang ini, di bawah konfigurasi VPN. Kami menyalin kata sandi dengan cara yang sama. Tempel di bawah konfigurasi VPN. Namun ada satu hal penting. Perhatikan baris out user pass ini. Ini
Baris ini dalam konfigurasi VPN menunjukkan bahwa autentikasi akan menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Kita perlu menentukan lokasi file autentikasi. Dan inilah baris yang secara otomatis akan dibuat, bergantung pada nama file VPN Anda. Salin baris ini dan tempelkan. Di mana kita punya out user pass. Tekan tombol simpan. Setelah ini, VPN kita siap. Kembali ke tab OpenVPN. Centang, Enabled, artinya VPN ini akan aktif secara default saat router menyala. Dan tekan tombol mulai. Setelah itu kita lihat ada 5 perubahan yang belum disimpan di pojok kanan atas. Tekan simpan dan terapkan. VPN terkadang tak langsung terhubung. Jadi, sama seperti komputer Anda, terkadang bisa 5 detik, 10, atau 15 detik. VPN kami sekarang memberi sinyal berhasil terhubung. Dan ayo periksa alamat IP kita. Terkadang sistem berhasil update, jadi alamat IP Anda akan langsung berubah. Dalam kasus lain, Anda perlu memutuskan lalu menyambungkan kembali VPN Anda. Ayo perbarui halaman kita. Koneksi kami tidak aktif. Mari kita hentikan pembaruan halaman. Kita putuskan VPN. Kami perbarui halaman dan sambungkan kembali ke VPN. Setelah itu, kita memperbarui halaman kita lagi. Jadi, kita lihat IP kita berhasil terhubung. Ini dia. Itu milik Verizon. Dan, ya, MTU 1500 dalam kasus ini. Apa artinya ini? Meskipun IP kami dari jaringan seluler, saya memakai beberapa trik, jika bisa disebut begitu, untuk membuat koneksi kami semirip mungkin dengan pengguna asli. Artinya, bahkan dengan tes Zardas, kemungkinan kita menggunakan OS Windows adalah 55% dan MTU 1500. Saya ingin menyoroti beberapa poin penting juga. Momen pertama, mengapa MTU kita dalam kasus ini 1500, padahal throughput MTU aktual di saluran internet saya saat ini hanya 1420. Masalahnya, server itu sendiri menggunakan beberapa mekanisme menarik untuk mengubah jejak pengguna. Kami punya sedikit kekurangan dengan TTL, tapi di versi mendatang, karena ini versi alpha, kami akan perbaiki semua agar 100% sesuai dengan pengguna nyata. Namun demikian, bahkan dengan parameter seperti itu, ini sudah merupakan hasil yang mungkin tidak akan Anda dapatkan dari Prosivier perangkat lunak lain. Bagaimana menurutmu? Dan semuanya ini tersedia secara terbuka di sumber daya web GitHub dari Vector T13 Technologies. Ikuti proyek ini, berikan reaksi, saran, komentar Anda. Selain itu, jika Anda memiliki keahlian jaringan yang baik dan dapat mengembangkan proyek ini, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami. Kita bisa memulai kolaborasi finansial yang saling menguntungkan, karena mendukung proyek ini adalah bagian dari minat kami. Dan yang terpenting, ini akan nyaman dan menarik untuk semua pengguna.
Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Anda bersama Vektor T13.